Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-henti kita bersyukur pada Allah. Allah berkenan menghidupkan kita pagi ini, memberi kita kesehatan yang cukup dan memberi kita hidayah, petunjuknya, sehingga kita tahu arah masjid, kita tahu di mana suara azan berkumandang, dan kita berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai pagi ini dengan pilihan terbaik, salat subuh berjamaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah khusus untuk makhluk akhir zaman. Itu sebabnya mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga beda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya itu membawa mukjizat yang memang diperuntukkan untuk membuktikan kerasulannya, kebenaran ajaran yang dibawanya. Tapi mukjizat-mukjizat itu semuanya akan berakhir ketika nabi itu wafat. Misalnya Nabi Musa alaihi salam, mukjizat beliau adalah tongkat. Maka tongkat itu ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya masih ada. Ketika Nabi Musa wafat, tongkatnya masih tertinggal. Tapi tongkat itu tak bisa digunakan oleh siapa-siapa. Jadi beda dengan tongkat Harry Potter misalnya. Tongkat Harry Potter kalau dicuri sama orang, maka orang yang mencuri itu pun bisa menggunakan tongkat itu. Dan itu film, ya, aslinya nggak ada. Tapi tongkat yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa wafat, maka orang-orang yang kemudian memegang tongkat itu untuk dicoba gunakan tak berhasil. Tak ada efek apapun yang terjadi dengan penggunaan tongkat itu. Jadi mukjizat Nabi Musa hilang ketika Nabi Musa wafat. Begitu juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya adalah mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Ketika Nabi Isa ditarik oleh Allah ke langit, atau orang Nasrani meyakini Nabi Isa juga wafat. Kalau kita meyakini Nabi Isa itu ditarik oleh Allah ke langit, tidak diwafatkan, dan akan dikembalikan lagi ke bumi menjelang hari kiamat nanti untuk berperang melawan Dajjal bersama Al-Mahdi. Itu kepercayaan orang Islam. Sampai Nabi Isa alaihissalam ditarik oleh Allah ke langit, maka sejak itu tidak ada lagi orang yang mampu menyembuhkan orang sakit. Tidak ada lagi orang yang mampu menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena mukjizatnya sudah pergi bersama perginya sang nabi. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yusuf, semua punya mukjizat, dan mukjizat itu tak pernah ada yang tinggal untuk hamba-hamba, untuk umatnya, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satupun dari mukjizat beliau yang dipertontonkan kepada kaum Quraisy untuk membuat mereka beriman selain Al-Quran. Dan Nabi Muhammad sendiri adalah mukjizat yang luar biasa. Mukjizat itu, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka kamus, arti mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar logika, tak tercapai oleh pemikiran orang rata-rata, sesuatu yang tidak terpikir oleh kita. Misalnya ketika orang hari ini lumayan repot untuk membangun jembatan, Nabi Musa
Dalam detik jembatan dibangun hanya dengan sekali pukul tongkatnya ke dalam air. Itu mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang memang tidak terpikirkan oleh kita, tak terjangkau oleh logika. Itu mukjizat. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diberikan oleh Allah mukjizat yang terlihat seperti apa yang terjadi pada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Tapi mukjizat yang bersifat laten, mukjizat yang bersifat tidak langsung terlihat, itu banyak sekali. Banyak sekali sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu mukjizat yang disertakan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an, meskipun Nabi sudah wafat 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini mukjizat Al-Qur'an itu masih bisa kita nikmati. Apa contohnya? Hari ini satu demi satu mukjizat Al-Qur'an itu terbongkar, terlihat keluar. Dulu belum. Misalnya, alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara, surah Yasin. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara. Dia Allah yang menjadikan kepada kalian api dari kayu yang masih berwarna hijau. Tersebut di situ, dari kayu yang berwarna hijau apinya keluar. Semua kita paham bahwa kayu yang masih hijau itu tak bisa dibakar, tak bisa mengeluarkan api. Tapi tiba-tiba Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah akan menjadikan api untuk kalian dari kayu yang berwarna hijau. Pada zaman dahulu ketika Rasul SAW menerima ayat ini dan diceritakan kepada para sahabat waktu itu hanya menerima ayat ini begitu saja, sami'na wa ata'na, tanpa berkeinginan untuk bertanya bagaimana mungkin dari kayu hijau muncul api. Dalam pikiran mereka sederhana saja, buat Allah semuanya mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau, maka kayu merah pun, kayu hijau pun, tak ada kayu pun, api muncul. Sebegitu iman mereka. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ilmu pengetahuan manusia kemudian membuktikan bahwa dari kayu hijau itu ternyata ada klorofil. Zat hijau daun yang bukan saja ada pada daun tapi juga ada pada batang yang berwarna hijau. Dan zat hijau daun itu melakukan fotosintesis, kata orang-orang sekarang. Kata ilmuwan. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan itu menghasilkan makanan untuk kita makan. Padi dihasilkan oleh fotosintesis. Buah mangga dihasilkan oleh fotosintesis. Kacang-kacangan dihasilkan oleh fotosintesis. Semuanya dihasilkan oleh fotosintesis. Satu, itu adalah bahan untuk kita makan. Yang kedua, warna hijau yang ada pada tumbuhan itu juga ternyata warna yang akan menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Sehingga oksigen yang kita miliki, makanan yang kita makan, dua-duanya dari tumbuhan, dan itu kita pakai untuk kehidupan. Karena makanan dan oksigen akan bercampur di dalam tubuh kita, menghasilkan kekuatan, menghasilkan energi. Itulah yang dimaksud oleh Allah dengan api. Api, energi yang kita miliki berhasil kita dapatkan dari tumbuhan yang masih berwarna hijau. Kapan itu terjadi? Kapan itu kita yakini? Hari ini, setelah kita dapatkan ilmu pengetahuan, maka kita tahu ternyata begini kejadiannya. Dan banyak sekali di dalam Al-Quran sesuatu yang baru ditemukan sekarang, dulu itu tidak diketahui. Karena apa? Karena mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi masih harus dibuktikan sampai akhir zaman nanti. Satu demi satu muncul. Kata Allah di dalam Al-Quran misalnya, wa huwa alladzi marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Dia Allah yang mengalirkan dua sungai berbeda, tapi sungai itu tak bercampur. Kenapa? Airnya beda. Di dua surat Allah bicara ini, surah Al-Furqan dan surah Ar-Rahman. Antara keduanya seperti ada batas. Air dengan air kok tidak bisa bercampur. Dan Nabi pun tidak berasal dari daerah yang dekat dengan laut.
Artinya Nabi bukan seorang nelayan. Karena itu Nabi tidak tahu persis apa yang terjadi dengan air yang bercampur satu sama lain. Allah yang memberitahukan Nabi SAW, dan baru dibuktikan sekarang. Mukjizat yang ada pada Nabi SAW adalah mukjizat-mukjizat yang bisa kita nikmati hari ini. Itu sebabnya Michael Hart, penulis buku yang menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Dia bukan orang Islam. Michael Hart itu bukan orang Islam. Dia menuliskan sebuah buku, sudah lama buku ini. Ya. Dia menuliskan buku dan menanyakan kepada orang-orang tentang tokoh yang paling berpengaruh dalam hidup mereka. Termasuk Yesus, dimasukkan ke situ. Tapi Yesus kalau tidak salah berada di posisi nomor 5. Bahkan di bawah Albert Newton, bukan Newton, apa namanya? Ya, Isaac Newton, di bawah Isaac Newton. Ilmuwan fisika. Paling atas, nomor 1, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1 yang diakui oleh orang di seluruh dunia, memiliki pengaruh yang luar biasa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Michael Hart oleh seseorang, "Michael, kamu kan orang non-Islam. Kenapa kamu tempatkan Muhammad satu orang di nomor 1 sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia?" Kata si Michael ini, Muhammad itu lahir 1400 tahun yang lalu, dan ketika dia mulai berdakwah menyebarkan Islam ini, yang beriman kepada dia cuma 4 orang. Istrinya, sahabat dekatnya, dan 2 orang anak kecil. 2 orang anak kecil, salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. 2 orang anak kecil, istrinya sendiri, dan sahabat dekatnya Abu Bakar As-Siddiq. 4 orang cuma, kata Michael Hart. Tapi 1400 tahun dari kelahirannya itu, jumlah orang yang mengikuti Muhammad sudah lebih dari 1 miliar hari ini, dan masih bertambah sampai sekarang, kata Michael Hart. Dan Guinness Book of Record, buku yang mencatat rekod-rekod dunia, itu mencatat bahwa agama Islam yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi agama yang paling cepat berkembang di dunia. Bahkan diprediksi tahun 2070 nanti, menurut hasil penelitian, tahun 2070 nanti agama terbesar di Eropa dan di Amerika bukan lagi Kristen, tapi Islam. Islam akan menjadi agama terbesar di Eropa dan di Amerika di tahun 2070 nanti, diprediksi. Itu sebabnya mulai sekarang negara-negara Eropa itu sudah mulai sangat takut dengan Islam. Disebut dengan Islamfobia. Ketakutan akan munculnya Islam. Makanya Prancis kemarin itu, Inggris kemarin itu sudah mulai kembali mengharamkan jilbab di sekolah-sekolah. Mereka tidak berkeinginan bahwa Islam ini akan berkembang sedemikian rupa. Karena jilbab itu menjadi dakwah untuk orang. Dilihat oleh orang jilbab itu menjadi dakwah untuk orang. Ramai orang-orang non-muslim yang berusaha untuk berjilbab karena terlihat cantik, modis, kelihatan cantik rupanya. Lama-kelamaan itu akan muncul keinginan-keinginan untuk berislam juga. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini satu di antara luar biasanya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah menjaga umat ini supaya tidak mengkultuskan seorang Muhammad berlebihan, sehingga jadilah seperti umat sebelumnya yang Nabi mereka dikultuskan secara berlebihan, dan akhirnya karena kagum sekali kepada Nabi mereka, mereka pun tidak mengakui itu Nabi dan mereka mengakui itu Tuhan. Kita tahulah siapa itu, kita tahu agama apa itu, ya. Nabi diturunkan kepada mereka, hebat sekali Nabi itu. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, luar biasa. Luar biasa. Saking luar biasanya Nabi ini, maka mereka, umatnya yang ditinggalkan oleh Nabi ini kemudian, dan itu baru terjadi 200 tahun setelah Nabi itu wafat, atau Nabi itu dinaikkan oleh Allah ke langit. Setelah 200 tahun Nabi itu dinaikkan oleh Allah ke langit, maka umat yang ditinggalkan menobatkan Nabi itu sebagai Tuhan. Kaji ke Tuhan Nabi, ya. Nabi itu sudah menjadi Tuhan. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyuruh Muhammad
untuk memberitahu umatnya bahwa dia bukan Tuhan. Qul, kasih tahu mereka Muhammad, qul innama ana basyarum mislukum. Kasih tahu mereka ya Muhammad bahwa bahwa aku, Muhammad sendiri yang berkata, qul innama ana basyarum mislukum. Muhammad kasih tahu mereka bahwa aku adalah manusia seperti kalian juga. Yuha ilayya, ya, tapi aku diberi oleh Allah wahyu kepadaku. Itu bedanya aku dengan kalian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa ayat ini menjadi penting? Supaya tidak ada di antara umat Muhammad nanti yang akan mengkultuskan Muhammad ini menjadi Tuhan. Karena saking kagumnya kita kepada Muhammad, sehingga melewati batas, jadilah dia keluar dari manusianya. Muncul dia menjadi seorang Tuhan. Allah tahu ini mungkin akan terjadi. Maka Allah kirim ayatnya, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Justru yang diwahyukan kepada Muhammad itu adalah bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang tidak boleh disekutukan. Dan itu terjadi pada umat sebelumnya. Karena cinta sekali kepada nabi mereka, kagum sekali kepada nabi mereka itu dinobatkan menjadi anak Tuhan oleh mereka. Anak Tuhan oleh mereka. Padahal kalau betul-betul Tuhan punya anak, ya kan? Kalau betul-betul Tuhan punya anak, maka repot keluarga Tuhan itu, ya. Karena namanya anak sekali-sekali minta mainan, ya. Sekali-sekali akan menangis, sekali-sekali akan meranggung dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu tidak pantas bagi Allah untuk punya istri, punya keluarga dan punya Tuhan. Ilahu wahid. Itu sebabnya satu di antara pilar agama kita adalah tauhid. Tauhid itu asal katanya adalah wahid. Satu-satunya yang kita satukan. Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak cukup dengan yang demikian. Tidak cukup dengan Allah cuma memberitahu kepada kita bahwa Muhammad itu adalah manusia seperti kita juga. Allah juga tampilkan beberapa sisi manusianya Muhammad. Sisi manusianya seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya apa? Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan madu yang disediakan oleh salah satu istrinya Zainab. Zainab memberi madu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sepulang Rasul dari rumah Zainab, Rasul memasuki rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena cemburunya Aisyah, maka Aisyah waktu itu bersepakat dengan Hafsah untuk menyebut bahwa mulut Nabi bau karena baru memakan madu dari rumah Zainab. Mulut Nabi bau. Maka mereka berdua bersepakat untuk menyebutkan bahwa mulut Nabi bau, supaya Nabi tidak mau lagi memakan madu dari Zainab. Maka waktu itu Nabi SAW mengharamkan dirinya untuk memakan madu dari Zainab. Langsung turun surat dari Allah Subhanahu wa taala khusus untuk Nabi SAW. Surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayuhan Nabi, gimana bunyinya? Lima tuharrimuna ma ahallallahu lak. Hai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan untukmu? Dalam sambungan ayatnya disebutkan lagi, apakah engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Rasul sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah sisinya sebagai manusia biasa. Bukan untuk mempertontonkan kepada kita kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul ingin ditunjukkan oleh Allah bahwa ini manusia biasa. Kalau tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ini akan bergeser dari arah yang sebenarnya. Jadi di sini penting sekali untuk menunjukkan biiznillah semuanya. Padahal Nabi Isa alaihissalam juga menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, juga biiznillah. Tapi umatnya waktu itu
Tidak sampai memahami sampai ke situ. Dan peristiwa yang baru saja kita sebutkan bukan satu-satunya yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peristiwa yang lain ada abassa wa tawalla. Dia berpaling dan bermuka masam. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anja'ahul a'ma. Ketika seseorang yang buta datang untuk mempertanyakan tentang Islam. Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang yang buta datang kepada Nabi SAW mempertanyakan tentang Islam. Tapi Nabi waktu itu sedang duduk dengan pembesar-pembesar Quraisy, berharap pembesar-pembesar Quraisy itu masuk Islam. Datang pula seorang buta yang juga bukan orang kaya, memberi salam kepada Nabi. Meskipun Nabi menjawab salam, tapi Nabi waktu itu berpaling dan bermuka masam. Abassa wa tawalla. Turun langsung ayat. Dia berpaling dan bermuka masam. Anja'ahul a'ma. Ketika seorang buta datang, Nabi SAW langsung ditegur oleh Allah. Sedikit saja bergeser dari jalan kebenaran. Banyak ayat yang seperti ini ada beberapa di dalam Al-Quran. Ada lagi di dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in gimana bunyinya? Taqulanna li syai'in Inni fa'ilu. Aduh, saya lupa, harus diulang dari awal. Inni fa'ilu dzalika ghadan. Ya. Janganlah kamu mengatakan pada sesuatu bahwa aku akan melakukan ini besok. Surah Al-Kahfi. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Jangan kamu katakan bahwa ini akan kamu lakukan besok. Illa an yasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Itu apa yang terjadi? Ada orang-orang yang datang kepada Nabi mempertanyakan 3 pertanyaan. Kalau engkau betul-betul Nabi, coba jawab pertanyaan ini. Nabi SAW yakin sekali beliau dibimbing oleh Allah. Karena itu Nabi mengatakan besok aku jawab. Besok aku jawab. Tapi kemudian tiba-tiba besok Nabi menunggu ada jawaban datang. Tak ada jawaban datang. Datang lagi orang ini, sudah ada jawaban Muhammad? Jawaban belum ada, sehingga Muhammad terpaksa mengatakan besok aku jawab. Udah 2 kali besok. Ditunggu oleh Muhammad SAW juga malamnya, belum ada jawaban datang. Justru yang datang akhirnya adalah surat teguran seperti ini. Jangan bilang kamu akan melakukannya besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Itulah dalil untuk mengatakan insya Allah untuk besok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang lebih menarik lagi adalah bahwa semua teguran untuk Nabi yang dimaktubkan dalam Al-Qur'an ini diceritakan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat-ayat ini turun langsung kepada beliau. Kalau beliau mau, beliau tidak akan ceritakan ini kepada kita. Kenapa? Malu rasanya kena tegur dari Allah, kan gitu. Ya. Apalagi tadi urusan keluarga, urusan istri beliau ditegur oleh Allah. Ya, lima tuharrimuna ma ahallallahu lak. Kenapa engkau haramkan apa yang dihalalkan bagimu? Malu rasanya kalau diceritakan kepada umat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan kepada para sahabat, diceritakan kepada umat, bahkan dituliskan dalam Al-Qur'an, sehingga 1 miliar lebih orang yang kita sebutkan hidup sekarang dengan Islam, semuanya membaca cerita ini. Semuanya tahu kisah ini. Apa maknanya? Allah ingin mempertontonkan kepada kita bahwa Dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia biasa. Jangan engkau pertuhankan dia. Jangan mengkultuskan dia lebih daripada yang Allah suruh pada kalian semuanya. Apa yang Allah suruh kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Allah menyuruh kita bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allah menyuruh kita bersalawat kepadanya. Kemudian apa yang Allah suruh kepadanya? Allah suruh kita untuk mengikutinya sedetil mungkin yang kita bisa. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ni itu siapa? Nabi. Karena ini adalah suratnya surat perintah. Qul. Kata-kata qul itu selalu perintah kepada Muhammad untuk ngasih tahu kita-kita semuanya. Qul. Kasih tahu mereka, ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian semuanya cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku. Siapa aku itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib kita lakukan.
Yang wajib sekali kita lakukan bersalawat kepada Nabi SAW dan mengikuti Nabi SAW. Apa yang harus kita ikuti? Semua. Kenapa? Karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Semua yang ada pada Nabi adalah uswatun hasanah. Bahkan kenapa Allah tadi mengizinkan terjadi pada Nabi beberapa hal yang terlihat keliru yang kemudian langsung Allah tegur, supaya jadi contoh bagi kita betapa Nabi mudahnya mengakui kesalahan, betapa mudahnya Nabi bertaubat dari apa yang keliru beliau lakukan. Itu sebabnya Nabi itu maksum. Arti maksum itu bebas dari kesalahan. Karena sedikit saja tergelincir, Allah langsung campur tangan. Bagaimana dengan kita? Kita sudah masuk terdalam dengan jurang kedosaan, Allah masih biarkan. Tidak ada teguran, tidak ada peringatan. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang ditegur oleh Allah ketika dia bermaksiat. Saya pernah bilang kepada salah seorang yang ditangkap karena korupsi, dijebloskan ke dalam penjara. Saya bilang, alhamdulillah, bersyukurlah Pak. Kenapa? Kata beliau. Karena Allah langsung menegur Bapak untuk tidak terlibat lama-lama dengan masalah ini. Sehingga Bapak langsung diselamatkan untuk tidak terlibat lagi dengan masalah ini. Langsung diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus berdosa kepada Allah, meninggalkan umatnya sebelum diperintah oleh Allah, beliau sudah hijrah. Nggak sanggup beliau mendakwahi umatnya yang selalu membangkang. Beliau meninggalkan pulau itu, naik ke sebuah kapal, langsung ditegur oleh Allah, dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Apa kata Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus langsung mengakui, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, Engkau maha suci Allah, sedangkan aku mengakui aku zalim. Aku zalim, aku tidak tahu apa-apa, tidak ada bimbinganmu, aku akan sesat, dan sebagainya dan sebagainya. Diakui oleh Nabi Yunus. Nabi Adam alaihissalam juga mengakui dosa-dosanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengakui dosanya karena memakan buah terlarang, diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia. Nabi langsung memohon kepada Allah, ya Allah, kami akui kami zalim ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni, kalau Engkau tidak sayang lagi kepada kami, sungguh kami dalam keadaan rugi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari minimal 70 kali beristighfar. Apa itu istighfar? Istighfar adalah pengakuan bahwa kita ada hal yang kita lakukan tidak benar. Kita mohon kepada Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa lagi kepada Allah, Allahumma la tukilluni ala nafsi tarfata aini. Doa Rasul kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian dengan nafsuku walaupun hanya tarfata aini. Apa tarfata aini? Sekedip mata, 1 detik. Jadi Nabi memohon kepada Allah, ya Allah, jangan biarkan aku sendiri dengan nafsuku walaupun cuma sekedip mata. Kenapa? Sekedip mata dibiarkan oleh Allah, sekedip mata kita berdosa. Sekedip mata dibiarkan oleh Allah, sekedip mata kita tergelincir. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit tergelincir dari jalan, Allah langsung campur tangan. Ada peristiwa yang super besar yang Allah dapat teguran besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena kecintaannya kepada pamannya Abu Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksakan hidayah kepada Abu Thalib. Pada saat Abu Thalib sekarat, mau mati, mau meninggal, Rasul sallallahu alaihi wasallam memaksakan hidayah supaya Abu Thalib masuk Islam. Dipaksa oleh Rasul, ya paman, sebut sajalah, ucapkan sajalah paman, syahadah, biar aku bisa bersaksi di hadapan Allah nanti. Dan kita tahu amalan Abu Thalib itu banyak. Abu Thalib itu mengorbankan hartanya, mengorbankan kekuatannya untuk melindungi Muhammad SAW dengan dakwah Islam. Satu hal saja yang tidak dimiliki oleh Abu Thalib, dia tidak memiliki iman.
Dia tidak beriman kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan itu semuanya karena dia sayang kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bagaimana akhir dari cerita ini, bahwa Abu Talib tetap mati dalam keadaan kafir dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat surat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Dimaktubkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak punya kekuasaan Muhammad. Kamu tidak punya power Muhammad. Kamu tidak punya power untuk mengislamkan orang-orang yang kamu cintai sekalipun. Allah yang pilih orang-orang itu, bukan kamu yang pilih. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ayat ini mempertontonkan kepada kita bahwa tanpa izin Allah, tanpa hidayah Allah, tanpa kekuatan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Dan ini penting untuk tauhid kita, untuk menunjukkan bahwa Muhammad bukan Tuhan, tapi dia adalah Rasul. Ya, Rasul dan hamba Allah juga seperti kita. Dan ini juga penting buat kita untuk menunjukkan bahwa ternyata apa yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mudah untuk kita tiru. Kenapa? Karena Muhammad juga orang seperti kita. Ya. Kalau malaikat yang diturunkan, mungkin kita akan ngomong nanti kalau malaikat yang diturunkan sebagai rasul untuk menyampaikan ilmu tauhid kepada kita, syariat ini kepada kita. Ya. Disebutkan itu. Gimana namanya? Saya lupa ayatnya kalau nggak dimulai dari awal. Karena ayat pertama dengan ayat berikutnya biasanya bersambungan. Kalau kita ingin potong di tengah-tengah lupa gitu. Ada orang-orang Samud waktu itu yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi mereka, bahwa kalau Allah menginginkan, walau syaa rabbuna la anzala malaikah. Udah dengar ya. Kalau seandainya Allah menginginkan ada rasul yang diturunkan, maka Allah pasti akan mengutus malaikat katanya. Bukan kamu yang diutus. Ya. Walau syaa rabbuna la anzala malaikah. Kalau diinginkan oleh Tuhan kami, rasul yang datang memberitahu kami tentang kebenaran, bukan kamu yang diutus, malaikat yang diutus. Padahal sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa untuk setiap umat itu diturunkan nabi dari golongan mereka sendiri? Dari manusia dan dari kelompok mereka sendiri. Supaya kita tidak mengatakan nanti kalau malaikat yang datang, apa yang kita bilang nanti? Aku nggak bisa kayak kalian. Kena ki malaikat. Ya. Kena malaikat. Aku kan cuma manusia. Mana sanggup aku ibadah kayak kalian? Tapi karena nabi juga manusia, ya, karena Nabi juga manusia, maka kalau Nabi sanggup, apa alasan kita tidak sanggup? Karena Nabi juga manusia, Nabi sanggup untuk tahajud membaca 1 rakaat, dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat tuh. Kalau Nabi sanggup untuk tahajud seperti itu, apa alasan kita tidak sanggup? Kalau Nabi sanggup berpuasa Senin Kamis, apa alasan kita tak sanggup? Kalau Nabi sanggup menjalankan ibadah sholat 5 waktu tertib tepat pada waktunya secara berjamaah, apa alasan kita tidak sanggup? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Nabi manusia, kita juga manusia. Nabi wafat, kita wafat juga nanti. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh dimuliakan orang-orang mukmin ini karena diutus kepada mereka rasul dari golongan mereka sendiri. Ya, dari golongan mereka sendiri diutus rasul, bukan malaikat, bukan seseorang yang datang dari luar, tapi orang dalam, asolo yang diutus oleh Allah menjadi rasul, asolo, ya, langsung orang dalam, sehingga kita mengenalnya. Di dalam Al-Quran disebut yu'rifunahu kama yu'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad itu seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Jadi nggak ada cerita, mereka tahu persis siapa Muhammad itu. Bahkan sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan diri sebagai nabi, Muhammad itu menjadi tokoh yang ditokohkan. Makanya sebelum Rasul menjadi nabi, itu beliau itu sudah didengar pendapatnya, termasuk ketika banjir bandang terjadi di Mekah dan Hajarul Aswad waktu itu lepas
dari Ka'bah. Mereka bingung waktu itu siapa yang akan menaruh Hajarul Aswad, benda mulia itu ke tempatnya. Karena minimal ada 4 suku waktu itu yang paling dominan di Mekah. Siapa yang didengar nasihatnya akhirnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi nabi. Ya, didengar pendapatnya. Apa kata Nabi? Begini kata Nabi. Ambil kain, taruh Hajarul Aswad di tengah, maka setiap sudut kain itu dipegang oleh satu kepala suku. Sehingga semua kepala suku adil untuk mengangkat Hajarul Aswad ke tempatnya. Begitu bijaknya Rasul dan didengar oleh mereka. Tapi ketika Rasul memproklamirkan diri menjadi Rasul, saat itulah mereka bingung. Kenapa? Ini anak gak pernah bohong selama hidup. Ini anak selalu baik selama hidup. Tiba-tiba kok bicaranya begini? Makanya sebelum Nabi SAW menyebutkan aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, apa kata Nabi? Wahai penduduk Mekah, kalau seandainya aku mengatakan di sebelah bukit ini ada musuh yang menyerang, kalian percaya? Kata masyarakat Mekah, kami percaya ya Muhammad. Seumur hidup engkau tidak pernah bohong. Bagaimana pula kami tidak percaya? Kalau begitu dengar baik-baik. Aku adalah utusan Allah. Allah menyuruhku untuk mengatakan kepada kalian menyembah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Tinggalkan Latta dan Uzza. Mereka bukan Tuhan. Kalau tidak, aku takut kalian akan diazab ketika bertemu dengannya. Pada saat itu baru mereka bingung. Abu Lahab, paman beliau sendiri, yang paling bingung di antaranya. Padahal Abu Lahab diceritakan dalam riwayat sangat senang dengan hadir dan lahirnya Nabi SAW. Tapi disitulah Abu Lahab mulai bingung. Makanya Abu Lahab waktu itu mengatakan kepada Nabi, tabbat laka ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Untuk ini engkau menyuruh kami berkumpul di sini. Tabbat laka ya Muhammad. Celaka engkau ya Muhammad. Turunlah ayat tabbat yada Abi Lahab. Engkaulah yang celaka wahai Abu Lahab. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang kafir Quraisy jarang yang menyebutkan Muhammad pembohong. Mereka hanya menyebutkan Muhammad kena sihir. Mereka menyebutkan Muhammad gila. Artinya ini pasti sesuatu terjadi pada dia. Kalau enggak mungkin dia aneh kayak gini. Karena Muhammad memang tidak pernah bohong seumur hidupnya. Itu juga menjadi mukjizat yang luar biasa hadirnya seorang Muhammad kepada kita. Makanya sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu sekali bahwa kita akan berkumpul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya nanti. Di surga Allah nanti. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain untuk bisa berkumpul bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti kecuali kita bersalawat kepadanya, memperbanyak salawat kepadanya dan mengikuti apa saja yang ditinggalkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi hidayah oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti dan mengamalkan semua petuah Nabi, semua sunnah yang ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kita, dan diberikan oleh Allah kesempatan nanti untuk bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam di surganya bersama nabi-nabi yang lain, para nabi dan para anbiya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.